Selamat sore, saya lagi dengan sahabat saya, Bang Arisani. Kebetulan beliau mampir ke kantor saya mempersiapkan makan sore. Hari ini makanannya sudah ada, biarpun sederhana tapi nikmat. Ya kan? Ini adalah ikan bawal sama ikan baronang apa manyung? ya manyung. Mudah-mudahan kita dengan beliau ini menikmati masakan yang ada, ya kan? Mari makan lagi. Kita coba Bang Haji. Ini pecah sambalnya. Pakai limo. Ya, begini kalau ketemu sahabat di kantor, kita makannya di kantor. Kita coba pakai tangan aja lah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan Lagi. Enak. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Pakai limau. Sambalnya pakai limau. Jadi kalau kita mancing, nanti kalau bulan depan, kan kita bakarnya di kapal. Biar seru. Boleh tuh. Nanti kita lain. Maju hobi kan mancing? Hobi. Nonton yang mancing sama Hobi masak. mancing apa hobi makan? Makan. Oh. Berarti yang mancing kan bisa. Yang makannya lagi. Iya. Yang banyak itu di daerah Banten, perbatasan Lampung. Bukan, itu ada yang namanya Pulau Pengaitan, itu tempat pemancingan yang bagus. Kita berangkatnya berarti dari Pantai Carita. Pantai Carita Banten, berangkat itu perkiraan 4 jam 5 jam ke sana. Itu kan itu ada tempat yang bagus. Atau daerah Ujung Kulon ya. Ujung Kulon. Ini kalau ujung berarti bisa lewat itu laut ikannya ikan samudra lepas ya. Ya, laut lepas. Itu ombaknya tinggi tuh. Kita harus bawa obat. Ngomong-ngomong tinggal di sini berapa tahun? Udah berapa tahun? Saya di Bekasi ya, kelahiran Bekasi. Enggak, kalau tinggal di rumah ini. Oh, tinggal di rumah ini. Ya, rumah ini baru 1 tahun. Kan karena persiapan teman-teman, buat persiapan ngobrol teman-teman aja. Kan kalau teman-teman ada perlu, kan ngobrol di tempat ini. Kan tempat diskusi aja. Ikannya enak nih. Enak, mantap nih. Boleh di order lagi nanti nih. Ini ikan kue sebetulnya. Kue. Bukan ikan itu. Tapi memang weselannya. Nih pitingnya nih. Coba. Hobi saya ini nih kepala nih. Ini kepala nih. Kepala. Ya itu. Angkat aja. Kepala ada dagingnya.
Ya, namanya mau orang besar makan, kepalanya habis, ikannya habis. Apalagi dagingnya. Mbak Haji, saya itu kan ingin tahu. Mbak Haji kan ada ahli bagian kimia, ya kan? Hari ini kan kimia sedang lagi booming lah, gitu kan? Hari ini apa kegiatan Mbak Haji? Sekarang ngeliat aja USD. Yang itu yang emas, bukan? Ini bikin perak powder, Perak powder powder, sama tembaga powder. dua itu. Dua itu. Yang sudah jalan apa sekarang? Yang sekarang udah mulai itu tembaga powder. Tembaga powder. Jadi sahabat saya ini ahlinya di kimia. Dia sering sekali, ya kan, apa namanya, bukan menciptakan, tapi apa namanya? Hah? Inovasi. Itu bagus. Saya mau coba nanti nih. Kan ternyata daerah Bogor itu banyak kandungan emas, kandungan tembaga ya. Iya. Emas sama tembaga. Kan nanti kita coba dengan beliau. Dan alatnya kita persiapkan. Itu di Bogornya di mana tuh? Kabupaten Bogornya? Bogor Timur berarti sekitar Cariu dan Jonggol. Cariu dan Jonggol. Gunungnya? Gunungnya Gunung Subang. Kebetulan Gunung Subang penambangan Belanda. Oh, bekas penambangan Belanda. Jadi saya udah lihat. Iya. Di situ kan setiap daerah kandungan logamnya beda-beda. Nah itu saya lihat itu ada emas, ada perak, ada palladium, ada rhodium, Tembaga. ada, bahkan PB juga ada, cuman ZN kecil sedikit. JTL apa tuh? Sen Oh, sen. Ada kandungan sen juga? Ada. Nanti dipisahkan. dipisahkan. Oh, berarti barangnya sudah ada dipisahkan antara jenis apa, palladium, perak, tembaga, terpisah. Enggak, bahannya satu. Oh, bahan satu. Cuman itu tambang rakyat masih banyak di situ dari zaman Belanda. Cuman mereka buang-buang dulu sih, bahaya pakai merkuri ya. Sekarang mereka udah nggak pakai merkuri lagi kayaknya. Oh, itu yang namanya gurandil. Gurandil. Oh, Kalau kita nggak mau gitu, kita bikin aja sesuai apa undang-undang yang sekarang apa? undang-undang pertambangan. Tambangan. Biar legal. Biar legal. Kalau enggak, itu sisa-sisa nambang mereka itu kan bahaya tuh. Merkurinya, Baik merkuri maupun cyanida ya. cyanida ya. Cyanida sekarang. Maksudnya bekasnya itu kita kumpulin karena gini, mereka misalnya nambang dalam 1 ton itu, dalam 1 ton misalkan dapat 30 gram atau ya misal 30 gram atau 3 gram. Itu yang masih tersisa itu 7 gram atau 70 gram. Jadi mereka itu cuma bisa ambil 30%. Itunya. Oh, itu yang 70 gramnya terbawa. Enggak keambil. Oh, nggak keambil. Enggak keambil. Disitulah harusnya campur tangan baik sosial, masyarakat atau pemerintah yang peduli. Sisa-sisa itu, karena itu nggak bisa juga kan kita tertibin juga susah, udah mata pencarian mereka. Masyarakat itu. Nah, kita solusinya limbah-limbahnya itu kalau bisa dikumpulin. Ya, jangan sampai dia masuk ke saluran. Iya, saluran itu kan kita Ke kali, ya kan, atau misalkan ke sawah. Itu membahayakan. Bahaya. Nggak mungkin itu ada ikan di kali. Ada cyanida tersendiri. Iya, cyanida sama itu ya, sama merkuri. Oh. Ini cara pencegahannya? Ya berarti kan harus dialokasikan, harus dikasih edukasi, harus ada orang-orang yang peduli. Baik dari pemerintah, kita nggak bisa nyalain pemerintah doang, nggak bisa. Siapa yang peduli aja, yang merasa peduli, bareng-bareng. Misalkan nih, sisa-sisanya kita kumpulkan,
kita kerjasama. Di sisa itu ya merkurinya kita ambil, cyanidanya kita netralkan. Dan di situ ada nilai ekonomisnya 70% tadi yang mereka nggak bisa ambil, kita bisa ambil. Dan itu bukan 10-20 ton, tiap hari mereka ngambil. Kan gini maksud saya kan, kalau yang namanya Gunung Subang itu kan kalau ditambang itu nggak habis 200 tahun, ya kan? Kalau memang itu produktif dan masyarakat mengerti, ya kan? Artinya tinggal tinggal diberikan keamanan, ya kan? Jangan sampai merkurinya, ya kan, sama cyanidanya masuk ke sawah atau masuk ke empang atau masuk ke saluran yang lain, gitu kan, membahayakan. Benar. Tinggal diberikan pengarahan dan instruksi. Dan impor terakhir sih udah nggak pakai merkuri lah. Nah, sekarang Masyarakat udah mulai sadar. Sekarang udah nggak pakai merkuri. ada alat baru? Enggak. Alatnya sama, enggak, mereka sistemnya sekarang tuh rendeman. Rendeman sekarang sistemnya. Pakai cyanida. Sekarang masih jalan ya, Subang, di Gunung Subang? Masih ya. Masih. Alhamdulillah nih masyarakat secara ini pelan-pelan udah mulai sadar. Mereka sudah nggak menggunakan merkuri lagi. Cyanida juga udah enggak? Cyanida masih pakai. Oh, masih pakai. Lontong. Kalau merkuri itu nggak bisa tetap racunnya nggak bisa dinetralkan. Merkuri itu yang membahayakan. Lebih bahaya. Kalau cyanida masih bisa. Memang nggak bisa itu, misalkan dari pihak kepala desa mengajukan bantuan ke pusat, apa bisa nggak? Bisa, sangat bisa sih. Kalau ada yang ngelola yang ngelola dan koordinir. Iya kan, karena bentuk pengamanan ya. Jangan sampai itu ilegal. Kan. Ya, contohnya beginilah. Kalau di daerah Banten ada yang namanya Citorek ya, Kampung Citorek itu kan daerah penambang emas tuh, gitu kan. Kalau di sana itu panggilannya burandil, ya kan. Itu sampai sehari Anda dapat 10 gram. Artinya kalau penambang dirata-ratakan 10 gram, berarti 20 juta dia. Berarti 20 juta tuh dia penghasilan dia sehari. Gitu. Dan gunung mungkin luarnya bagus, dalamnya bolong. Benar. Biasanya satu penambang, satu kelompok itu ada berapa orang penambang? Rata-rata 5-10 orang. 5-10 orang. Itu masuk ke dalaman gunungnya bisa berapa ratus meter? Bisa sampai 150 meter, 100 meter. Oh itu, pakai alat dong? Alat mereka. Makanya miris kehidupan. Mungkin ada udara buatan? Ada, pakai itu rata-rata blower. Pakai blower? Iya, kalau urani dia kehabisan oksigen gitu. Dan ternyata di Indonesia itu penambang itu di semua daerah itu ada, ya kan? Emas itu semua daerah itu ada, gitu. Kalau di Bogor mungkin di Gunung Subang, mungkin daerah Sukabumi, ya kan, di Jawa itu banyak. Bekasi juga mungkin ada, gitu kan? Ya kan, itu di daerah Bekasi biasanya bekas-bekas rinyu apa namanya, hunyur itu kalau di pakai alat ya, terus diapain lagi biar jadi emas itu? Intinya kalau emas itu ini umum ya, merkuri itu peninggalan dari zaman Belanda. Ngambil emas pakai merkuri itu dari peninggalan zaman Belanda. Masih merkuri. Nah sekarang udah mulai tuh ke teknologi cyanida, pakai cyanida CN.
Ada yang pakai tong, ada yang pakai rendem. Cuman kalau saya neliti nggak seperti itu. Kalau saya no CN, no cyanida, no tidak memakai merkuri juga. Hanya sistem fisika dan burning, pembakaran. Ya fisikanya bagaimana barang tersebut menjadi konsentrat. Misalkan dari 1 ton menjadi 50 kilo. Yang paling banyak di Jawa Barat penambang emas itu adanya kabupaten mana? Sukabumi atau Bandung? Jawa Barat ini kan termasuk Ring of Fire. Ring of Fire itu daerah letusan Gunung Merapi. Dari ujung Banten tuh ujung Kulon sampai ujung Kulon Lebak, Sukabumi, Cianjur, Baya, sana itu pesisir selatan. Itu pasti ada kan? Itu pasti ada. Yang paling banyak ya di ujung Kulon. Daerah Banten. Daerah Banten. Iya, kalau dulu kan Banten kan Jawa Barat, Bos. Iya. Ya kan? Sekarang terpisah, makanya kandungan emas yang paling banyak mungkin daerah Banten. Ya kan? Atau pesisir Jawa Barat. Ya kan? Cianjur, Sukabumi, ya kan? Bandung Barat, itu kan Bogor, itu kan itu pasti daerah kandungan emasnya banyak. Saya tahun 2006 ke ujung Kulon daerah Rancecet, Cegok. Rancecet, Cegok. Meliti di sana, neliti di pasirnya aja. Pasir hitamnya aja. Itu kandungan Fe-nya lumayan tinggi, besi ya. Terus AU-nya itu sekitar 9 gram per ton. 9 gram Per ton. emasnya Berarti itu bukan nambang, cuma ngambil. Nah, dari pasirnya. Dari pasir namanya aurum oksida. Jadi emas yang sudah oksida. Ya, terus itu kandungan titaniumnya sampai lebih dari 10%. Titaniumnya. Berarti itu ada tembaga, ada peraknya, ya kan? Itu dipisahkannya pakai apa tuh? Pemisahannya. Indonesia itu orangnya pinter-pinter, cuman maunya instan. Contoh, kita dulu kan konsentrat boleh dijual. Jadi di Indonesia itu misalnya pasir besi, mereka beli pasir besi. Betul. Harganya pasir besi. Tapi di dalam pasir besi itu, contoh misalnya pasir besi dibeli harga Rp3.000 atau Rp2.000 per kilo. Iya. Atau 2 juta per ton. Sedangkan kalau keluar itu mereka ekstrak tuh. Di situ ada palladium, ada emas, perak. Emas aja kalau 9 gram aja berat kali 2 juta 18 juta. Coba. Gitu. Ini pasir besi aja. Pasir besi. Sedangkan di Banten itu ya kan banyak. Pasir besinya pasti mengandung itu. Pasti mengandung emas, palladium. Palladium, Ya perak. kan? Perak. Perak. Itu artinya satu kali tambang hasilnya ada emas, Perak, ada perak, palladium, pasir besi. dari situ. Dari situ. Tinggal keahliannya. Cuman Ya kan? Sama modalnya. Nah, contoh misalkan di daerah-daerah Cigudeg, Bogor, itu ada tambang timah, PB, timah hitam namanya. Timah hitam ya. Orang transaksinya timah hitam. Padahal di timah hitam itu adalah rumahnya Logam Mulia. LM. Iya, logam mulia. Logam Mulia. Jadi contoh nih, dalam 1 kilo, dalam 1 ton timah hitam tadi namanya galena, itu rata-rata peraknya itu 2-3 kilo dari peraknya. Coba bayangkan sekarang 2,5-3 kilo dikali 22 juta, berapa duit tuh? Peraknya aja gentung. Betul. Belum emasnya, belum palladiumnya. Jangan sama PB, timah hitam itu rumahnya Logam Mulia. Pasti ada Logam Mulia. Pasti ada. Pasti nggak mungkin gagal. Nggak mungkin nggak ada. Mau besar mau sedikit. Itu di Bogor ya? Di Bogor. Artinya di Bogor itu banyak orang menambang, udah kan?
karena banyak gunung. Banyak gunung. Ya kan dia nyambung ke Sukabumi, Sukabumi, Cianjur. ya kan dia nyambung ke Cianjur, dia nyambung ke Bandung Barat, dia nyambung juga ke Garut, ya kan artinya area pesisir Jawa Barat bagian selatan itu kan banyak gunung, gitu kan. Berikut batu bara katanya ada di daerah Baya, betul? Di daerah Baya banyak batu bara, cuman dia batu baranya kalorinya tinggi, cuman dia enggak ini kalori tinggi tapi enggak berbentuknya sim ke bawah. Kalorinya tinggi, cuman asnya tinggi, tapi logamnya juga banyak itu. Logamnya? Di apa, di batu bara? Di batu bara. Masyarakat tahu nggak tuh? Ya enggak. Kalau di batu bara ada logamnya tinggi? Nggak tahu. Enggak tahu. Artinya ada orang-orang khusus saja. Ada orang-orang khusus. Jadi ke saya nih, jadi saya harap harus melek nih orang Indonesia, anak terutama anak muda. Sekarang Jepang, Korea, Eropa order ke saya. Contoh, Jepang sekarang order tangkos. Tangkos apa? Tangkos itu tandan kosong. Oh, Tandan kosong dari sawit. oh dari sawit Dia minta ke saya 100 sampai 3.000 ton per bulan. per bulannya. Nah, saya curiganya apa bukan curiga sebenarnya, mereka minta dibakarin. Setelah dibakar diambil abunya. Abunya. Ternyata setelah saya lihat itu logamnya tinggi. Oh, jadi minta dia beli abunya. Abunya Untuk misalkan keluar. Alasannya dia kalium. Masuk akal, emang kalau dilabkan itu ke IPB kemana? Ke Supiba dia kalium Yang muncul. Padahal logamnya juga banyak. Padahal logamnya banyak. Terus saya kasih tuh, misalkan nih tangkosnya saya kasih dari Riau, terus dari Kaltim nggak mau dia. Dia tentuin sendiri lokasinya. Daerah situ kan itu daerah Ini, mas. ini kan ada sawit nih. Iya. Sawit. Ya kan kalau kita kan diambil minyaknya. Setelah minyaknya diambil berarti masih banyak tuh. Masih banyak. Ya kan? Apa limbahnya itu Limbahnya ya? itu. Bisa buat palladium, bukan palladium apa? Sawit itu sebenarnya nih, sawit itu limbahnya banyak. Ada bungkilnya. Bungkilnya buat apa tuh? Bungkil buat peternakan. Peternakan, ya terus. Peternakan sapi apa. Terus ada cangkangnya. Cangkang sawit. Kebetulan saya jual juga cangkang sawit. Nyuplai di pabrik di daerah Bekasi. Nah, cangkangnya. Ini ada yang nggak laku nih. Namanya tangkos, tandan kosong. Itu sampah bener-bener nggak laku. Jepang minta. Oh, Jepang malah minta. Beli maksudnya. Dikirim mentah atau apa dijadikan abu? Dia kalau udah jadi abu harganya tinggi. 10 kali lipat. Kalau diolah di kita dia Diolah abu. Nah, kalau dalam bentuk begitu aja dia mau. Kan pertanyaannya anak kenapa? Saya jadi mikir kan, akhirnya saya lab ternyata ada logam mulia. Kalau nggak ada logam mulia, dia mau dong tangkos dari mana sembarangan. Betul. Ternyata dia itunya harus di area situ. Oh gitu. Di Kalimantan itu? Enggak di kita. Oh di kita. Di apa itu Lebak sama Sukabumi. Oh hanya di situ. Hanya di situ dia mau. Karena mungkin ada kandungan itunya kan? Iya. Tinggi ya, Iya. kadarnya ya. Kadarnya. Oh. Ya, kalau Bengkulu dia mau. Bengkulu mah. Mau. Bengkulu juga daerah Janglebong dia mau. Terus daerah Padang dia mau. Daerah Aceh dia mau. Asal syaratnya itu ring of fire apa daerah emas perak. Dia mau. Artinya Indonesia dari Sabang sampai Merauke semua juga menghasilkan emas. Iya. Iya kan? Cuman mungkin orang-orang kita belum mengerti cara pengelolaannya. Cara pengolahan mengekstraknya. Iya kan? Kalau taunya jual sudah ngerti lah. Tapi pengelolaannya seperti apa? Gitu. Tapi kan banyak juga keluaran-keluaran dari universitas ya kan yang kaitan dengan itu. Banyak. Cuman kan ketika di Indonesia sulit bersinkronisasinya, kerjasamanya sulit. Ya harusnya kan ada semacam apa namanya penyuluhan ya, semacam penyuluhan. Kalau dulu kan zaman Soeharto ada penyuluhan, penyuluhan kan kepada masyarakat, ya kan masyarakat tani, masyarakat kehutanan, ya kan. Ini sekarang kan sudah lain zamannya, udah masuk ke tambang, ya kan. Tambang-tambang ilegal itu dilegalkan saja, ya kan, daripada dibawa orang asing, lebih baik dilegalkan sama masyarakat kita, dikasih pengertian dengan keilmuan anak-anak mahasiswa kita kan gitu ya. Iya. Seharusnya ya. Iya.
harusnya cara pengolahan pun kan bisa dikasih tahu. Saya aja siap memberikan pelatihan hasil penelitian kita, hasil kita. Kalau memang demi kemaslahatan rakyat, cuman kan harus didukung oleh pemerintah dan oleh masyarakatnya juga. Percuma pemerintah ngedukung juga kalau masyarakatnya tidak merasa memiliki. Betul. Nah, gitu. Harus sinkron dua-duanya. Iya. Kan gini, di area tambang itu biasanya kan itu kan area tanah negara, ya kan, atau HGU atau apa, atau tanah kehutanan, gitu kan, biasanya di area itu, ya kan. Ya kalau memang masyarakat kita mau mengelola, harusnya itu udah bisa kita kelola buat kepentingan masyarakat. Sangat bisa. Ya kita mah di Jawa Barat lah, ya kan, kalau bisa Bang Haji, ya kan, kita nanti keliling ke Bogor, ke Sukabumi, ya kan. Ya teman-teman yang belum mengerti, kalau mau sih daerah tambang kita ajari, ya minimal buat kehidupan dia lah, ya kan, buat anak-anaknya sekolah, ya kan, buat kehidupan dia yang lain, di samping dia juga bercocok tanam, bertani, atau memang juga melaut, ya kan. Kalau dia punya kegiatan yang lain, kita kasih pelajaran ya lebih bagus, gitu kan. Nanti kapan-kapan kita ke Sukabumi, kita ke Bogor, kita ke Banten, saudara kita semua di Jawa Barat. Target saya itu bagaimana nambang itu nggak merusak gunung. Oh, ada caranya? Ada caranya. Jadi misalkan ini area ini udah emas, ada emas. Bagaimana di kehutanan? Ini masyarakat misalnya per itu harus punya, misalnya dikasih sama kehutanan 2 hektar. Iya. Nanam tuh di situ. Pohon. Salah satu misalnya kopi apa semua, nanam pohon. Nah saya kasih tuh, tolong tanam pohon ini. Iya. Tanam pohon kan jadi kehutanannya terjaga. Betul. Iya. Contoh saya buka aja di sini. Ada namanya salah satu tanamannya pohon pala. Pohon pala. Nah, pala itu kan tanaman kehutanan. Betul. Nah, hutan itu ditanamin pala atau kopi. Nah, palanya ini dia akarnya kan menembus ke bawah. Betul. Jauh. Dia akan mengambil mineral. Nah, palanya ini baik buahnya. Buah palanya. Iya, buah palanya ini kita setelah dia ini non musim, tanpa musim dia berbuah. Terus. Betul. Buah palanya, baik bijinya, baik dagingnya, baik daunnya itu bisa diekstrak minyak pala. Oh gitu, bisa jadi ke minyak. Minyak itu ekspor ke Prancis rata-rata. Itu harganya di atas 500-600 ribu per liter. Per liter itu minyak. Minyak. Padahal buah palanya kan bisa dipakai manisan. Iya. Terus itunya bijinya diekstrak. Jadi ekstrak. Nah terus yang gue ngutupin lumutnya, ada lumutnya. Nah tuh. itu iya, sama itu minyaknya lebih tinggi. Ini mahal katanya. Mahal, iya. Oh. Gitu. Intinya diambil baik daunnya, apanya semua jadi minyak. Nah kalau di kita di Jawa Barat, ya kan yang ada itu, yang ada pala di daerah mana ya? Rata-rata di kita Jawa Barat Bogor, terus di daerah pesisir ada Cianjur. Cianjur ada ya? Ada. Katanya Tasik juga ada ya? Tasik, terus Purwakarta masih ada. Ada pala. Cuman rata-rata sekarang penyulingan daerah Bogor. Penyulingannya? Tapi ada itu. Ada. Nah, di pala itu kan ada sampah ya tuh. Sampah hasil minyak. Itu bisa sampahnya bisa buat wood pellet. Dalam arti buat pembakaran skala UMKM. Sampahnya nih. Nah, setelah wood pellet kan dibakar. Sisa bakarannya kita ekspor. Mau tuh. Jerman mau, Spanyol mau. Pokoknya negara-negara yang rawan perang itu mau. Sebetulnya kan banyak nih soalnya bukan penghasilan di Jawa Barat, ya kan, kaitan dengan tanaman, kaitan dengan buah yang mengandung tadi kan, mengandung minyak, ada yang mengandung emas, juga ada yang mengandung perak, ya kan. Tapi masyarakat umum kan tidak tahu. Nah ini kan harus disosialisasikan. Kira-kira mau aja gini, kalau saya ajak nih keliling Jawa Barat, ya kan, daerah-daerah pinggiran pesisir, ya kan, yang banyak gunungnya, bisa kan kita ajak? Bisa. Sambil ngopi lah. Sambil ngopi, gitu. Biar apa? Biar anak-anak muda itu mengerti, ya kan, dikasih pemahaman, gitu. Ya, nanti teman-teman kapan kita akan keliling ke Jawa Barat, wabil khusus daerah pesisir, mulai di perbatasan Banten sampai dengan
Pangandaran. Beliau ini anak muda baru usia 35 tahun, tapi beliau banyak pengalaman. Dia bisa menyatukan ya kan antara tanaman, antara buah-buahan ya kan dengan keilmuan dia. Ya kan namanya Bang Haji Sanem, sahabat saya, nanti kita coba kita ajak keliling ya. Terima kasih. Alhamdulillah, makasih nih Bang Haji. Ya, terima kasih.